Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melani Yunanda dengan NIM 22042251 akan memberikan tugas mengenai menganalisa hukum publik dan hukum privat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum publik. Apa itu hukum publik? Hukum publik merupakan keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya, jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Maka dari itu, untuk memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Adapun ciri-ciri dari hukum publik, yaitu yang pertama, ruang lingkupnya merupakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan. Yang kedua, penguasa negara berkedudukan lebih tinggi ketimbang orang perseorangan. Yang ketiga, hukum publik ditegakkan demi tujuan bersama dan kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, ada banyak hubungan antar negara, masyarakat, individu, serta unsur politik di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian hukum publik. Hukum publik terbagi menjadi yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya, pelanggaran, dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau hukum yang mengatur kepentingan hubungan perseorangan dengan negara. Dengan kata lain, hukum pidana ialah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara. Selanjutnya pembagian hukum publik yang kedua yaitu ada hukum tata negara. Hukum tata negara dalam arti sempit ialah hukum pengatur ketatanegaraan. Jadi, kesimpulan hukum tata negara menurut para pakar adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara serta hak-hak asasnya. Hukum publik yang ketiga ada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah atau eksekutif dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai administrator negara. Hukum administrasi negara dibagi dalam dua bagian yaitu ada yang pertama itu hukum administrasi negara material. Hukum administrasi negara material adalah segenap peraturan hukum yang isinya mengatur perihal segala cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatur-aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam praktik atau secara administratif. Yang kedua itu ada hukum administrasi formal. Hukum administrasi negara formal adalah segenap peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum administrasi negara material. Hukum publik yang keempat yaitu ada hukum internasional. Hukum internasional atau HI merupakan norma atau aturan non-nasional yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional. Hukum internasional publik atau yang selanjutnya disebut dengan hukum internasional. Hubungan antara subjek hukum tidak saja berskala nasional, namun sudah sejak lama meluas menjadi hubungan di luar wilayah kedaulatan suatu negara atau dikenal dengan hubungan internasional. Untuk menciptakan suatu keteraturan dalam berhubungan antara subjek hukum tersebut, terciptalah peraturan transnasional, hukum antara negara melewati batas dari satu negara dengan negara lain. Istilah yang digunakan yaitu hukum internasional. Oleh karena itu, HI dapat disimpulkan pula sebagai suatu hukum yang mengatur aktivitas intensitas berskala internasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum privat. Hukum privat atau perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum misalnya politik dan pemilu atau hukum tata negara, kegiatan pemerintahan sehari-hari yaitu hukum administrasi atau hukum usaha negara atau tata usaha negara, kejahatan atau hukum pidana, maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, serta harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian hukum privat. Yang pertama ada hukum perdata.
Hukum perdata dalam arti luas yaitu yang pertama ada hukum perdata material. Hukum perdata material yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata seperti subjek hukum. Yang kedua ada hukum perdata formal. Hukum perdata formal atau hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur bagaimanakah cara pelaksanaan dan penerapan dari semua ketentuan-ketentuan hukum perdata material tersebut dalam praktik. Yang kedua ada hukum dagang. Hukum dagang adalah peraturan-peraturan hukum privat yang mengatur tentang hal-hal berikut, yaitu hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar subjek hukum, khususnya dalam kegiatan perdagangan, hak dan kewajiban timbal balik masing-masing subjek hukum yang timbul berkenaan dengan adanya hubungan hukum tersebut, sanksi hukum yang dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan hukum yang bersangkutan dalam hal-hal apa saja atau dalam keadaan yang bagaimana saja bisa diadakan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan. Dalam arti lain, hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Sifat hukum dagang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya, pasal 1 KUH dagang disebutkan bahwa KUH perdata seberapa jauh daripadanya kitab ini tidak dikhususkan diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Pasal 15 KUH dagang disebut bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Jadi kesimpulannya ada, yaitu perbedaan dan persamaan antara hukum publik dan hukum privat. Adapun persamaan antara hukum publik dan hukum privat adalah kedua-duanya merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Keduanya mempunyai sanksi hukum tertentu yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya. Tetap tunduk pada pengecualian yang bisa saja diberlakukan dalam keadaan-keadaan yang memaksa, dalam hal tidak adanya jalan-jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat saja. Adapun perbedaan dari hukum publik dan hukum privat adalah hukum publik mengutamakan kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengutamakan kepentingan perorangan atau individu. Hukum publik dipertahankan oleh negara, sedangkan hukum privat dipertahankan oleh individu. Para penyelenggaranya dimintai tanggung jawabnya berdasarkan tuntutan jaksa, sedangkan hukum privat pada para pelanggarnya dimintai tanggung jawab berdasarkan tuntutan dari pihak penggugat sebagai pihak yang langsung dirugikan. Mungkin itulah sekian materi dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.